Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis thermal untuk dibuat menjadi kurva TGA dan kurva DTA. Nah, yang pertama ini kita udah punya data suhu dalam derajat Celcius dan sudah memiliki data massa dalam miligram, serta ada massa awalnya ya di miligram juga. Nah, kita akan membuat kurva TGA. Kurva TGA itu di mana perubahan massa sebagai fungsi suhu, sehingga nanti bentuk kurvanya adalah hubungan temperatur terhadap persen massa. Karena suhunya sudah kita miliki, nah sekarang kita harus merubah massanya dulu ke bentuk persen, karena tadi kurvanya itu sumbu X-nya adalah temperatur dan sumbu Y-nya adalah persen massa, sehingga harus kita ubah dulu massanya dari miligram ke persen. Seperti ini. Kemudian kita bisa cari datanya sama dengan, kemudian kita klik massa dalam bentuk miligram ini, lalu kita bagi dengan massa awal, kemudian kita kunci dengan Fn F4, lalu kita kalikan dengan 100. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali di ujung sini untuk semua datanya supaya terolah semua. Nah, sekarang ini datanya sudah semuanya ya, sudah diubah dalam bentuk persen massa. Nah, kalau kita sudah dapatkan data suhu dan data persen massa, maka kita bisa langsung membuat kurvanya, kurva TGA-nya di aplikasi Origin. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di software Origin. Kita sekarang akan memindahkan data yang sudah kita dapatkan dari Excel. Di sumbu X ini kita pindahkan data temperatur. Jadi pertama kita tuliskan dulu temperatur, kemudian kita tuliskan juga satuannya dalam derajat Celcius. Untuk mencari simbol derajat itu bisa kita klik Ctrl dan M ya. Seperti ini. Nah, ini simbolnya, kemudian kita insert, oke, dan close. Kemudian kita tambahkan C. Untuk di sumbu Y-nya, ini data weight-nya. Seperti ini, kemudian satuannya itu persen, jadi persen massa. Lalu kita copy dulu data temperaturnya dari Excel. Kita copy datanya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Origin. Sini kita paste. Nah, sekarang kita copy juga data massanya. Kita copy semua datanya untuk data yang persen massa. Kita pindahkan ke Origin, kita paste di sini. Nah, ini bisa kita tarik supaya terlihat semua angkanya. Seperti ini ya. Kemudian kita plotkan yang sumbu X dan sumbu Y-nya, ini yang temperatur dan weight-nya ke plot, kemudian ke line dan line. Nah, seperti ini. Ini sudah kita dapatkan kurvanya. Ini merupakan kurva TGA karena hubungan temperatur terhadap persen massa. Nah, di sumbu X-nya ini temperatur dan sumbu Y-nya ini adalah persen massanya. Untuk data di sini bisa kita ubah ya. Kita tuliskan ini TGA. Nah, ini sudah kita dapatkan kurva TGA, namun kita tidak dapat menentukan dekomposisinya. Gimana terjadi dekomposisi dari kurva ini nggak bisa, karena terlalu banyak kemungkinan terjadi dekomposisi. Nah, maka dari itu kita perlu membuat kurva DTA supaya kita dapat lebih jelas menentukan di mana terjadi dekomposisinya. Ini kurva TGA-nya ya. Lalu sekarang kita buat kurva DTA-nya. Untuk buat kurva DTA, kita bisa klik analisis, kemudian kita pencet mathematics, lalu different, kemudian open dialog. Nah, kemudian di sini kita
klik input yang di sini ya. Input kita pilih data yang weight-nya. Enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Ini data dari perbedaan atau perubahan masanya di sini ya. Ini bisa kita hapus. Kita hapus, kemudian di sini kita kasih data persen per. Selanjutnya ini di derivatifnya atau di perubahan masanya ini kita kasih satuan yaitu persen per derajat Celcius. Nah, ini datanya ya. Kemudian bisa kita plotkan. Ini kita pencet sini. Data ini bisa kita plotkan. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah grafik dari DTA-nya, di mana di sumbu X ini adalah temperatur, sedangkan di sumbu Y ini adalah perubahan masanya gitu ya. Ini kemudian ini bisa kita ganti menggunakan nama DTA, ini kurva DTA-nya. Nah, ini kurva DTA-nya ini belum halus ya teman-teman, atau masih seperti ini. Jadi perlu kita haluskan atau perlu kita smooth lagi datanya. Bisa kita simpan dulu. Sini. Seperti ini. Kita simpan dulu datanya ya. Lalu kita klik analisis, kemudian signal processing, kemudian smooth, dan open dialog. Lalu kita pilih metodenya, ini advanced averaging, kemudian kita klik OK. Nah, ini udah muncul ya data smoothnya. Ini bisa kita ganti dengan nama derivatif. Ini juga bisa kita hapus ya. Dan kita tuliskan lagi di sini sama satuannya yaitu persen per derajat Celcius. Kita klik lagi CTRL-M untuk simbol derajat, kemudian seperti ini. Kalau udah, ini bisa kita plotkan semua, lalu kita klik di sini W-nya. Seperti ini ya. Nah, ini kan data yang C tadi masih terbawa, ini bisa kita hapus ya. Klik kanan, kemudian kita pilih remove. Nah, ini adalah kurva TGA dan kurva DTA yang sudah disatukan ya teman-teman. Ini bisa kita ganti. Yang biru ini adalah DTA, sedangkan yang hitam itu adalah TGA. TGA-nya seperti ini. Selanjutnya tadi sudah kita dapatkan kurvanya, gabungan antara TGA dan DTA. Sekarang kita ubah dulu. Ini kita pencet klik kanan, kemudian kita change plot to line. Seperti ini, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita ganti ininya jadi size-nya 2. Bentar ya. Kurang tebal, kita ganti ke ganti ke 3. Oke. Nah, yang ini kita klik kanan, change plot to line lagi. Kemudian ini kita ganti size-nya jadi 3, apply, dan oke. Nah, ini sudah kita ganti. Kemudian sekarang kita baru bisa mulai memplotkan gimana terjadinya dekomposisi. Nah, untuk memplotnya itu kita bisa klik ini. Nah, dimana kita ngeplotnya di setiap terjadi penurunan ya. Jadi di sisi sini
kita kasih tanda seperti ini. Nah, kemudian kita tarik lagi garis lain karena ini turun. Nah, di penurunan sini pas mau naik lagi, ini kita plot. Nah, sekitar sini. Kita tarik lagi garis seperti ini. Kemudian kita tarik lagi garis di penurunan berikutnya ya. Kan naik, kemudian ini turun lagi. Nah, sekitar sini. Kita plotkan garis seperti ini, kemudian kita klik lagi, turun, kemudian ini udah naik dan turun lagi, jadi di sekitar sini ya, sekitar sini. Nah, itu kemudian kita tarik lagi garis, ini naik terus ini turun, jadi ada di sekitar sini ya. Dan terakhir ada di sini, karena ini turun kemudian naik lagi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita screen reader di area titik sini. Nah, kita dapatkan datanya ya, sebesar 100,02%. Seperti ini. Kemudian kita kecilkan datanya. Nah, kemudian kita screen reader lagi. Sini ya. Datanya sebesar 93,77%. Seperti ini. Kemudian kita screen reader lagi di sini, dapatkan ya datanya sebesar 81,02%. Kita kecilin sini dan kita screen reader lagi di sini ya. Nah, dapatkan datanya sebesar 75,74%. Kita kecilin lagi. Set. Kemudian kita screen reader lagi, dapatkan di sini. Kemudian didapatkan datanya sebesar 67,90%. Seperti ini. Nah, lalu yang terakhir kita screen reader lagi di titik sini dan didapatkan datanya sebesar 2,74%. 2,74%. Seperti ini. Kemudian kita kurangi 100,02 dikurangi 93,77% sebesar 6,25%. Sini kecilin sedikit, dan kita ini 93,77 dikurangi 81,02 itu sebesar 12,75%. Seperti ini. Sini. Lalu 81,02 dikurangi 75,74 ini sebesar 5,28%.
kemudian 75,74% dikurangi 67,90 sebesar 7,84%. Seperti ini ya teman-teman, ini bisa kita pindah. Nah, seperti ini. Dan satu lagi 67,90 dikurangi 2,74%, ini sebesar 65,16%. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini terjadi komposisi 6,25%, 12,75%, 5,28%, 7,84%, dan yang terbesar komposisinya di sini di 65,16%. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik-titik endotermik atau eksotermik dari puncak-puncaknya. Kalau puncak ke bawah itu puncak endotermik karena sampel ini akan sampelnya ini menyerap panas dari lingkungan sehingga suhu sampel ini lebih rendah dibandingkan referensi. Jadi dia kurvanya turun ke bawah. Nah, itu disebut dengan endotermik. Contohnya kurva ini. Kemudian untuk puncak yang ke atas, yang ini dan yang ini adalah eksotermik ya, karena sampelnya ini melepaskan panas, karena suhu sampelnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan referensi. Nah, kita harus cari dulu dengan screen reader, atau kita bisa tandai dulu kurva-kurvanya ya teman-teman. Di sini yang ke bawah ini endotermik, yang ini juga ini endotermik karena ke bawah. Kita perjelas dulu biar gampang. Kita zoom. Ini kurang pas ya, ini bisa kita pindah ke sini. Ini juga kurang pas, kita pindah ke sini. Sini kita pindah ke sini. Ya, kemudian kita tandai lagi puncak-puncak lainnya. Ini, kemudian sisi sini. Dan satu lagi yang ada di bawah sini ya. Nah, kalau udah, ini bisa kita klik screen readernya. Kemudian kita plotkan di sini, di ujung kurvanya di sini. Dan kita lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya ini di 3,57, 357,8 ya. 357,8 derajat Celcius. Kita klik Ctrl+M. Kemudian ini simbolnya insert, oke, close, dan caps lock C. Ini ya, di suhu segini. Kita perkecil sedikit. Nah, kemudian kita screen reader lagi di puncak ke bawah lainnya, sebelah sini, di 400,356. 435,6. Ctrl+M. Kemudian kita klik insert, oke, close, dan caps lock C. Jadi di 435,6 derajat Celcius. Seperti ini. Kemudian kita cari lagi, kita screen reader di puncak yang ke atas, di puncak eksotermik yang ini di 492,9 derajat Celcius. Insert, oke, close, dan cek lagi. Seperti ini. Kita perkecil sedikit. Nah, dan kita screen reader lagi di puncak eksotermik sebelahnya di 638,1. 638,1. Ctrl+M. Kemudian kita insert, kita oke, close, dan caps lock C.
Ini ya, kita perkecil sini. Kemudian kita screen reader satu lagi yang di bagian bawah sini. Nah, di 791,7. 791,7 derajat Celcius. Oke, close dan nah, ya teman-teman, jadi ini sudah kita dapatkan data-datanya. Kita perkecil dulu. Nah, seperti ini. Di selisih antara titik sini dan titik sini adalah terjadi dekomposisi sebesar 6,25% dan begitu seterusnya, 12,75%, 5,28%, 7,84% dan 65,16%. Kemudian untuk puncak-puncaknya, ini puncak yang ke bawah atau puncak endotermiknya di 357,8 derajat Celcius, 435,6 derajat Celcius. Kemudian untuk puncak eksotermiknya di 492,9 derajat Celcius dan di 638,1 derajat Celcius. Dan satu lagi di puncak endotermiknya di 791,7 derajat Celcius. Jadi segitu saja dari saya untuk analisis uji termal kali ini.